Selamat datang di seri kuliah Applied Mathematics Yo Berbagi. Dalam kuliah kali ini kita akan membicarakan secara singkat apa yang dikenal sebagai Laplace transform. Nah, saya tidak akan membicarakan secara detail matematik, ya, apakah itu dalam bentuk teori dan proof, ya, yang berhubungan dengan Laplace transform. Saya juga tidak akan mendiskusikan aplikasi-aplikasi rumit yang dapat dipecahkan menggunakan Laplace transform. Saya hanya akan fokus pada kualitas saja. Jadi saya akan mengenalkan apa itu Laplace transform, bagaimana menggunakannya untuk mentransformasikan fungsi-fungsi sederhana, dan juga misalnya menyelesaikan masalah-masalah simple atau klasik, ya, dengan Laplace transform. Baik, sebelum kita mulai ke topik tentang Laplace transform, saya akan mulai dengan konsep integral transform. Nah, apa itu integral transform? Katakanlah saya memiliki sebuah fungsi f, ya, little f of t, ya, di mana fungsi ini adalah elemen dari sebuah function space yang saya notasikan dengan h1. Fungsi f ini juga didefinisikan di sebuah domain, ya, yang saya notasikan dengan omega 1. Nah, sekarang saya akan melakukan transformasi, ya, fungsi f of t ke fungsi lain menggunakan sebuah transformation t, yang hasilnya adalah sebuah fungsi lain yang tersebut sebagai tf, ya, di mana fungsi tf adalah sebuah elemen dari katakanlah function space h2, dan tf itu sendiri didefinisikan di domain, ya, omega 2. Nah, secara umum, ya, domain omega 1 dan omega 2 tidak mesti sama, demikian juga h1 dan h2 tidak mesti sama. Nah, transformation t adalah sebuah integral transform, ya, jika, ya, t itu memetakan sebuah fungsi dari h1 yang didefinisikan di domain omega 1 ke function space h2 yang didefinisikan di domain omega 2, ya, dengan t diberikan sebagai berikut. T of f itu sama dengan integral dari t1 ke t2 f of t times k of tu dt. Sekali lagi di sini kita lihat, ya, dalam integralnya saya memiliki fungsi f yang akan saya transformasikan, tapi saya juga memiliki suku tambahan baru, ya, k of tu yang dikenal sebagai integral kernel. Integrasinya sendiri itu akan dilakukan sepanjang t. Nah, karena pada akhirnya kita harus mengevaluasi hasil integrasi tersebut pada batas bawah t1 dan batas atas t2, ya, hasil dari proses integrasi ini adalah sebuah function yang tergantung dari u. Karena dalam proses integrasi ini u dianggap sebagai sebuah konstan, dan semua term yang melibatkan t akan berubah menjadi bilangan, ya. Karenanya saya dapat nyatakan sebagai berikut bahwa hasil integrasi ini adalah sebuah fungsi baru, ya, katakanlah capital F yang tergantung dari variabel baru, variabel u. Nah, ini yang dikenal sebagai integral transform. Nah, untuk integral kernel itu sendiri ada banyak pilihan yang kita bisa ambil. Misalnya, ya, kalau kita pilih k of tu itu sama dengan e to negatif I u t, di mana I itu adalah square root of negative 1, which is the complex identity. Yang kita dapatkan di sini adalah apa yang dikenal sebagai Fourier transform. Kalau kita mengambil k of t u itu sama dengan e to negatif ut, nah, ini yang dikenal sebagai Laplace transform. Jadi kesimpulannya, ya, dalam proses integral transform kita diberikan sebuah fungsi f of t, ya. Kita akan letakkan fungsi f of t ini ke fungsi lain.
f of s yang dilakukan oleh sebuah transformation t. Di mana transformation t ini diberikan oleh integral di atas. Nah, sekarang kita masuk ke topik tentang Laplace transform. Saya akan singkat untuk memudahkan penulisan dengan LT. Nah, sebagaimana saya nyatakan sebelumnya, untuk Laplace transform kita memilih integral kernel dalam bentuk k of tu, ya, sama dengan e to the negative ut. Nah, dalam konteks Laplace transform biasanya alih-alih menggunakan variabel u, saya menggunakan variabel s, ya. Karenanya saya akan tuliskan kernelnya sebagai k of t s sama dengan e to the negative s t. Nah, untuk Laplace transform itu sendiri ada dua definisi, ya, yang dipakai. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai unilateral Laplace transform, atau juga dikenal sebagai one-sided Laplace transform. Nah, bentuk umum dari one-sided unilateral Laplace transform adalah sebagai berikut. Tf, ya, itu sama dengan integral dari 0 ke infinity f of t e to the negative s t dt. Okay. Ya, jadi batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya tak berhingga. Sedangkan untuk bilateral Laplace transform, saya akan tuliskan di sini, itu yang dikenal sebagai two-sided Laplace transform. Transformasinya itu diberikan sebagai berikut. Tf sama dengan integral dari negative infinity to infinity f of t e to the negative s t dt. Oke? Nah, either unilateral atau bilateral Laplace transform, kalau Anda perhatikan di sini, ya, keduanya melibatkan batas integrasi tak berhingga, ya, dan negatif tak berhingga. Nah, dalam situasi seperti ini, ya, integral yang Tf itu dikenal sebagai improper integral. Jadi ini adalah improper integral, ya, dan ini pun adalah improper integral. Nah, dalam kondisi ini, ya, ada kemungkinan bahwa improper integral ini tidak eksis. Ya. Kalau improper integral tidak eksis, kita katakan bahwa fungsi f tidak memiliki Laplace transform. Tapi kalau improper integralnya eksis, ya, fungsi f kita katakan memiliki Laplace transform. Dan Laplace transform dari fungsi f diberikan sebagai Tf. Maka, ya, Tf, ya, adalah Laplace transform dari fungsi f of t. Nah, biasanya saya akan menuliskan lagi sebagai f of s. Ya. Nah, kadang juga saya tuliskan ini sebagai L of f of t, ya, atau sekadar L of f. Dimana L di sini, kaligraf L, itu adalah Laplace transform. Jadi Tf itu sama dengan capital F of s sama dengan Laplace f of t sama dengan Laplace of f.